Mr. Cho, please come with me. Fakta random hari ini, terlalu banyak mengkonsumsi bakpia tugu dapat menyebabkan iritasi pada lambung apabila kamu makan tugunya juga. Ya. Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Open! Channel yang selalu setia membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian. Nah, kali ini Emon ditemenin Mas Pablo mau bawain film asalnya tuh dari Korea yang dirilis tahun kapan gitu, gue lupa. Judulnya adalah Money. Dan film ini tuh diperanin sama aktor Korea yang kemarin sempat rame gara-gara ternyata dia jadi mantannya Mbak Han So-hee alias Mas Ryu Jeon-yeol. Dan gak cuma itu aja, di film itu ada banyak aktor. Salah satunya adalah senior Korea yaitu Yoo Ji-tae. Gue gak tahu dia siapa. Yang penting film yang dapat rating 6 dari IMDb ini tuh nyeritain tentang anak tukang kebun yang jadi hacker buat manipulasi bursa saham di kantornya. Selain adu kepintaran, film ini juga punya banyak pesan penting buat kita semua yang baru aja terjun di dunia kerja. Buat para fresh graduate ya kan, Yoi. yang pengennya kalau lulus pengennya langsung gaji 2 digit. Selamat datang di dunia nyata. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan Selamat malam. selamat malam. Film diawali dengan menunjukkan semangat yang menyala-nyala dari mas-mas karyawan baru di sebuah perusahaan di Seoul. Mas-mas ini bernama Cho Il-hyun. Sebagai mas-mas yang tumbuh jadi anak tukang kebun di desa, kesibukan kota Seoul pagi ini adalah pemandangan yang langka baginya. Kalau biasanya orang-orang menghindari pekerjaan ini, maka Il-hyun sadaran penuh mendaftarkan diri di sini, yaitu sebagai pialang saham. Menurutnya, pekerjaan seorang pialang saham itu membutuhkan keterampilan tinggi, tapi selama gajinya juga tinggi, Il-hyun juga bakal melakoninya dengan senang hati. Namun mau bagaimanapun juga, Il-hyun ini masih anak baru. Dia masuk ke perusahaan juga tanpa orang dalam, sehingga pekerjaannya jadi cukup sulit. Nggak semulus Mas Kip. Il-hyun sering ditindas sama atasannya sendiri dan dianggap sebagai karyawan yang gak berguna. Untuk itu, supaya membuat dirinya lebih bermanfaat dan gak didepak dari timnya, Il-hyun rela melakukan apapun demi para bosnya itu. Bahkan termasuk jadi pesuruh mereka. 만 있다면 뭐든지 한다. 저기 예빈이한테 변삼순이 생일 정말 축하한다고 꼭 브로커는 의뢰 숙명을 타고났다는 얘기다. Hal itu jauh berbeda dengan rekan kantornya yang seumuran, namanya adalah Wosung. Selain ganteng, baik hati dan murah senyum, Wosung ini juga anak pengusaha sukses se-Asia. Dia sendiri merupakan lulusan top Amerika dan selalu jadi ujung tombak perusahaan. Kondisi yang jauh berbeda dengan si Il-hyun. Saat ini orang tuanya cuma ngurusin kebun raspberry di desa. Itu pun harus dikerjakan sendiri karena mereka nggak mampu ngasih BPJS ketenaga kerjaan kepada petani yang lain. Ditambah lagi, ayah Il-hyun baru saja terkena tumor hati. Kalau menunggu antrian BPJS, Il-hyun khawatir penyakit ayahnya akan semakin parah, sedangkan mereka belum punya cukup uang untuk berobat secara mandiri. Dan 10 bulan berlalu tanpa terasa. Il-hyun biasanya cuma jadi pesuruh, tiba-tiba dapat orderan pertamanya. 감사합니다. 동명직권 영업 1팀 조일현입니다. Sialnya, orderan itu nggak kedengaran jelas dan walaupun sudah diulang-ulang rekamannya, kepala Il-hyun tetap aja kosong. Hingga dia pun memutuskan satu hal penting, yaitu justru menjadi awal petaka bagi karirnya sendiri. Akibat insiden yang bikin rugi perusahaan itu, tentu saja Il-hyun dapat peringatan keras. Ia bahkan diancam bakal dipecat kalau melakukan kesalahan yang untuk kedua kalinya. Malamnya, seluruh tim mengadakan makan bareng. Kalau biasanya Il-hyun adalah orang yang paling aktif melayani para bos, kali ini Il-hyun meratapi nasib sialnya dengan minum sampai kobam.
Teman-temannya sampai menyuruhnya untuk pulang aja daripada berbuat kekacauan. Bahkan bosnya juga turun tangan untuk ngajakin Il-hyun pulang. Tapi Il-hyun yang gak sadar diri ini malah ngamuk gak jelas hingga mengeluarkan kodam tokek epilepsinya. Il-hyun pun akhirnya dipisah dari rombongan dan ia pun diangkut sama seniornya yaitu Pak Yo buat diberi nasihat. Tapi nasihat ini bukan sekedar nasihat. Pak Yo yang kasihan sama Il-hyun malam ini ternyata memberinya tawaran pekerjaan. Sebenarnya cuma kerjaan sampingan tapi gajinya jauh lebih besar dibanding gaji Il-hyun yang setara UMR Jogja. Sejujurnya pekerjaan ini tuh agak berbahaya tapi resikonya sepadan sama gaji yang diterima. Maka esok harinya Il-hyun pun diminta pergi ke sebuah kafe yang misterius. Dengan sedikit rasa takut, Il-hyun pun menerima telepon itu yang ternyata dari seorang pria. 밖으로 나와서 우회전하십시오. 누구? Il-hyun berusaha melawan rasa takutnya dengan menuruti perintah dari pria di telepon itu. Ia pun berjalan menuju rooftop gedung dan bertemu dengan seorang penelponnya yang bernama Mr. Ticket. Dengan cepat Mr. Ticket ini memberi instruksi pada Il-hyun untuk pekerjaan pertamanya. Tugasnya ini sebenarnya cukup mudah karena Il-hyun ini tinggal mengerjakan perintah untuk membeli saham. Namun bedanya Mr. Ticket memberi sebuah handphone Nokia jadul dan menyuruh Il-hyun untuk menunggu perintah dari handphone itu keesokan harinya. Mr. Ticket bilang kalau orderan itu akan mencapai $50 juta dan berarti Il-hyun berhak mendapat upah setidaknya $500.000 atau sekitar 8 miliar rupiah. Esok harinya sesuai dengan perintah Mr. Ticket, Il-hyun menunggu telepon itu hingga tibalah waktunya untuk orderan senilai $50 juta yang mengagetkan seluruh kantor. 오케이! 오늘 느낌 아주 좋아! Gak lama kemudian misi kedua pun datang dan Pak Yo yang mengawasi kinerja Il-hyun pun langsung menyuruhnya fokus karena pekerjaannya berlomba dengan waktu. 주문이 체결되었습니다. 하루 만에 주가가 뒤집혔다. 뭔 짓을 한 거야? 수수료만 5천이야. Malamnya Il-hyun bertemu dengan Mr. Ticket yang memberinya gaji sejumlah $623.000 atau sekitar 10 miliar rupiah. Namun supaya uangnya aman, Mr. Ticket memasukkannya ke rekening baru di bank luar negeri. Begitu sampai di kosan, Il-hyun masih nggak percaya kalau dia dapat bayaran yang segitu banyaknya. Bahkan Emon pun yang mau kerja 10 tahun pun mungkin nggak bisa nabung sebanyak ini loh. Il-hyun pun terus-terusan ngecek saldonya sampai membuktikan dengan transfer ke rekening pribadi dan ternyata uang itu bukanlah mimpi. Gak nanggung-nanggung, esok harinya Il-hyun langsung beli rumah di kawasan elit. Dia juga minta ibunya buat bawa ayahnya ke rumah sakit. Karena sekarang Il-hyun bisa membayar berapapun biaya pengobatan ayahnya. Bahkan kalau perlu dia beli sekalian rumah sakitnya. Gokil. Malamnya, Il-hyun pun ngajakin pacarnya makan malam di restoran mewah. Dan dinner kali ini membuat sang pacar merasa curiga karena biasanya Il-hyun cuma ngajakin dinner di Rocket Chicken. Tapi supaya pacarnya nggak banyak tanya, Il-hyun cuma bilang kalau traktiran malam ini karena dia habis dapat bonus dari perusahaan. Gak lama kemudian Il-hyun pun pergi ke toilet dan di sanalah dia bertemu dengan seorang pria misterius. Gak disangka orang ini ternyata mengenal Il-hyun. Bahkan dia tahu kalau Il-hyun ini baru aja beli rumah di kawasan elit. Sesaat sebelum pergi, pria itu pun memberikan kartu namanya dan dia adalah Han Ji-shol, seorang karyawan di lembaga pengawas keuangan Korea atau kita singkat aja petugas LPKK. Pertemuan dengan Ji-shol itu membuat Il-hyun sangat panik. Dengan cepat ia menuju kafe tempat janjiannya sama Mr. Ticket lalu menghubungi pria itu. Mr. Ticket kemudian mengajaknya bertemu di sebuah bioskop di daerah Yuido yang sedang memutar film paling akhir supaya nggak ketahuan siapa-siapa. Anehnya Mr. Ticket nggak kaget kalau Ji-shol berhasil menemukan Il-hyun karena julukannya aja adalah anjing pemburu. Tapi Mr. Ticket menyuruh Il-hyun untuk tetap tenang karena dia tahu kalau Ji-shol nggak punya bukti apapun. Selama Il-hyun menuruti perintah Mr. Ticket dengan baik maka nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Atau kalau Il-hyun nggak mau kerja kayak gini lagi, Mr. Ticket akan mencari pialang saham yang lain yang tentu aja langsung ditolak sama si Il-hyun. 되시겠다면 뭐
어쩔 수 없죠. 제가 겁이 많아가지고요. 죄송합니다. 장소에서 기다리세요. Esok harinya, Mr. Ticket lagi-lagi mau ketemu sama si Il-hyun. Namun malam ini, Mr. Ticket telat datang sehingga Il-hyun masih harus menunggu. Akhirnya karena nggak betah nunggu, Il-hyun nyebat 76 mangga dulu di luar resto. Dan dia malah ketemu mas-mas yang mau ikutan nyebat, tapi minjem koreknya Il-hyun. Awalnya Il-hyun sama mas-mas ini tuh nggak saling kenal, tapi nanti di tengah film mas-mas ini tuh jadi sebuah kunci dari cerita ini dan mereka bisa saling terhubung. Penasaran? Nanti bakal saya kasih tahu. Gak lama kemudian Il-hyun pun sudah ketemu sama Mr. Ticket yang ternyata punya misi baru buat Il-hyun, yaitu jual beli saham dengan nilai yang jauh lebih besar dari yang kemarin. Keesokan harinya Il-hyun pun masih belajar dulu sama Mbak Si-eun, yaitu karyawan paling cantik di kantor itu sampai dianggap Barbie hidup. Dan tiba-tiba saja Il-hyun dipanggil sama atasannya karena Il-hyun dapat klien baru bernama Park Chang-gu. Dulunya Chang-gu ini adalah kliennya Pak Yo, tapi sekarang Il-hyun akan menanganinya. Dan sesuai sama pesan Mr. Ticket, Il-hyun harus merahasiakan ini dari Pak Yo. 시장이 들썩거리고 패자와 승자가 가려진다. 총 거래 금액은 2억 정도. Namun seiring kesuksesan Il-hyun yang semakin cemerlang di kantor, Ji-chol terus aja mengawasinya. Bahkan malam ini Ji-chol sudah menunggu Il-hyun di apartemennya. Tadinya Il-hyun merasa takut, tapi saat ini Ji-chol menerima telepon dari anaknya yang sedang nangis minta iPad. Il-hyun pun menyadari kalau PNS jujur di depannya itu duitnya nggak mujur. Untuk itu, Il-hyun mendapatkan kepercayaan dirinya sehingga ia berani mengusir Ji-chol. Dan sebelum Ji-chol pergi, dia ngasih map putih yang bisa bikin Il-hyun ketar-ketir. Begitu tahu kalau Il-hyun sudah dicurigai sama petugas, Il-hyun pun panik lagi. Esok paginya dia ketemu sama Mr. Ticket buat minta saran. Namun lagi-lagi Mr. Ticket menyuruhnya untuk tenang, bahkan memintanya untuk berlibur aja, sekalian ngecek uang tabungan Il-hyun yang ada di rekening luar negeri. Il-hyun pun kemudian menuruti saran dari Mr. Ticket. Dia pergi ke Bahama dan melihat uangnya yang bertumpuk. Dan saat itulah Il-hyun merasa tenang, bahkan melupakan masalahnya yang terjadi di Korea. Emang ya, duit bisa menenangkan. Selain kopi sore hari, duit juga bisa menenangkan sih. Akhirnya Il-hyun pun bisa menikmati liburannya di luar negeri itu. Dan seperti wisatawan pada umumnya, Il-hyun pergi ke pantai yang waktu itu lagi pada nonton sepak bola MU versus Tottenham. Di situ Il-hyun ketemu sama mas-mas Korea juga yang bernama Roy, yang ternyata punya bisnis di New York. Mereka sempat bertukar kartu nama lalu menikmati liburan bersama. 3박 4일간의 휴가 없이 사는 그런 꿈을 꾸는 사이. Beberapa hari setelah liburan, Il-hyun pun kembali menjadi budak korporat seperti biasanya. Namun pagi ini di kantor dikejutkan petugas kejaksaan yang menyita banyak berkas untuk melakukan penyelidikan. Rupanya kantornya Il-hyun telah dicurigai sebagai alat pencucian uang para manajer investor. Il-hyun bahkan gak luput dari pemeriksaan itu, tapi dengan pengalaman dan doktrin dari Mr. Ticket selama ini, Il-hyun pun sudah pintar ngeles ke jaksa. 제가 무능한 브로커다. 이 말 회사에다가 7천만 원이 넘는 수수료를 제가 이렇게 올려드렸습니다. Penyelidikan pun masuk ke ranah privasi. Saking banyaknya yang diperiksa, gak terhitung lagi kasus perselingkuhan yang bocor di kantor. Salah satunya adalah kasusnya Pak Yo dengan rekan sekantornya sampai bikin istrinya ngereok. Akhirnya Pak Yo pun dipecat dari kantor itu dan pekerjaannya pun diambil alih sama si Il-hyun. Keputusan perusahaan ini membuat Pak Yo sakit hati, apalagi karir Il-hyun semakin mentereng. Padahal dulunya dialah yang mengenalkan Il-hyun sama Mr. Ticket. Tapi Il-hyun gak takut lagi, sekarang Pak Yo gak punya power apa-apa. Jadi Il-hyun tahu kalau omongan Pak Yo itu cuma gara-gara iri aja sama pencapaiannya. Di sisi lain, terbukanya kasus perselingkuhan di kantor juga menyeret nama si Barbie cantik. Namun bukannya menghindar, si Eun ini malah dengan bangganya mengakui kelakuan bejatnya. Dia pun akhirnya dikucilkan di kantor. Dan Il-hyun yang diam-diam naksir sama dia mengambil kesempatan ini untuk PDKT sama cewek cantik itu. Padahal jelas-jelas Il-hyun ini udah punya pacar.
Esoknya pacar Il-hyun datang ke kantor lalu marah-marah karena nggak terima ia diselingkuhi. Tapi kayaknya nggak ngefek sama Il-hyun dan yang penting dia sekarang bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Selain punya cewek yang jadi primadona kantor, Il-hyun juga berhasil mengembangkan kebun raspberry orang tuanya sampai panen besar-besaran. 즐길 것은 많고 Lalu pada suatu malam yang harusnya buat tidur nyenyak, Il-hyun tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang gak dikenal. Penelpon itu adalah seorang pria dan katanya mau ketemu sama Il-hyun. Tapi karena telepon itu udah malam banget, Il-hyun pun menganggapnya cuma modus penipuan minta pulsa. Esoknya Il-hyun baru tahu kalau pria yang menelponnya itu adalah Baek Jong-pil. Pagi ini, pria itu ditemukan meninggoy setelah COD mandiri sama malaikat. Ia pun akhirnya diperiksa polisi karena terbukti semalam ditelepon sama Baek Jong-pil. Tadinya Il-hyun mengaku nggak kenal sama si Jong-pil sampai ia melihat fotonya dan baru ingat kalau pernah ketemu sama pria ini. 죄송한데 라이터 좀 빌릴 수 있을까요? Begitu Il-hyun selesai diperiksa, tiba-tiba Ji-chol menemuinya. Ternyata bapak-bapak ini juga udah menunggu Il-hyun dan minta Il-hyun untuk menyerahkan Mr. Ticket padanya. Namun Il-hyun pura-pura nggak kenal sama Mr. Ticket sampai Ji-chol menyadarkannya kalau kasus ini sudah menimbulkan korban. Seandainya Il-hyun masih nggak punya empati, nggak menutup kemungkinan kalau korbannya akan bertambah lagi. Diam-diam Il-hyun sendiri juga mulai memeriksa data transaksi sebulan terakhir dan menemukan nama kliennya yaitu Park Chang-gu. Di lain tempat, Ji-chol juga menemui Park Chang-gu karena ia pikir bahwa Chang-gu ini juga terlibat dalam kasusnya Mr. Ticket. Namun tentu saja Chang-gu gak mau mengakuinya walaupun dia terbukti punya rekening bank di luar negeri sama seperti Il-hyun. Chang-gu kemudian menemui Pak Yo yang sudah dipecat. Mereka dulunya memang sama-sama kerja buat Mr. Ticket, tapi nggak menduga kalau kejadiannya bakal kayak gini. Karena sejujurnya Chang-gu ini juga nggak tahu harus melakukan apa. Dan berhubung Pak Yo masih punya dendam sama Mr. Ticket dan juga Il-hyun, dia pun langsung menemui Ji-chol dan bersedia buat jadi saksi untuk membongkar kasus ini. Esok harinya, Il-hyun mendatangi kantor Chang-gu untuk membicarakan masalah ini. Namun sayangnya Chang-gu lagi nggak ada di kantor. Dan Il-hyun pun berniat untuk pulang sambil nyebat. Dan tiba-tiba sebuah tragedi mengejutkan terjadi. Gak mungkin gak kaget kalau baru aja melihat tragedi mengerikan seperti itu. Begitu juga dengan Il-hyun yang langsung minum obat penenang ketika dia sudah sampai di kantor. Sementara itu Mr. Ticket justru mengirim kurir buat bikin Il-hyun tambah shock lagi. Beberapa saat kemudian paket kiriman dari kurir itu pun telah diterima sama Il-hyun yang ternyata berisi foto Il-hyun saat menyaksikan Chang-gu habis terjun bebas di kantornya. Dalam paket itu juga Mr. Ticket menulis alamat untuk pertemuan berikutnya. Di saat yang sama, Woo-sung sebenarnya lagi butuh tempat curhat, tapi Il-hyun yang lagi stres berat ini juga lagi gampang banget marah. Tempat pertemuan Il-hyun dan Mr. Ticket kali ini adalah stasiun bawah tanah. Mereka sengaja memilih peron paling ujung supaya transaksinya nggak ketahuan. Pada kesempatan inilah Il-hyun baru menanyakan kejelasan pekerjaannya yang nggak disangka ternyata cukup berbahaya sampai harus memakan korban jiwa. Tapi Mr. Ticket nggak peduli, dia cuma ngasih misi selanjutnya, yaitu membeli saham dari beberapa perusahaan yang hampir bangkrut. Dan tindakannya ini sebenarnya ilegal di dunia keuangan. Tapi saking tingginya komisi yang didapatkan, Mr. Ticket gak peduli mana ilegal, mana yang legal. Yang jelas kalau Il-hyun berhasil, dia akan mendapatkan upah 5 juta dolar atau sekitar 80,6 miliar rupiah. Uang semua, cok. Uang semua aja, bahkan bisa beli Mbappe. Beli 10. 10 Mbappe. Sementara itu, di lain tempat Ji-chol menemui Si-eun. Dia tahu kalau Barbie cantik ini mendekati Il-hyun cuma buat morotin duitnya. Karena saat ini Si-eun harus membayar utang pinjol bapaknya sejumlah jutaan won. Ji-chol pun diam-diam minta tolong sama Mbak Barbie buat menyelidiki Il-hyun dan menyalin akunnya buat barang bukti transaksi ilegal. Atau aib Mbak Barbie nanti akan tersebar ke seluruh kantor.
Posisi Il-hyun kini semakin terdesak. Gak cuma Barbie yang mengawasinya, tapi Wo-sung juga curiga padanya. Ketika jam bursa tiba, Wo-sung diam-diam menghubungi kantor LPKK untuk mencari tahu jual beli yang dilakukan Il-hyun. Dan di sisi lain, Il-hyun juga lagi pusing-pusingnya menyelesaikan misi dari Mr. Ticket. Dia makin tambah pusing ketika mbak-mbak operator malah menghentikannya karena menganggap transaksi itu nggak normal. 계속 넣어도 돼요? 무슨 소리야? 빨리 넣기나 해. 해요. 클릭이나 하라뇨. 나 내가 말하잖아 이 새끼야! 이럴 시간에 한 푼이라도 더 벌. Il-hyun kemudian dipanggil sama si Pak Bos dan pada kesempatan inilah Mbak Barbie melaksanakan tugas dari Ji-chol. Tapi Il-hyun dipanggil bukan karena urusannya sama mbak operator, melainkan karena laporan dari Wo-sung yang mencurigainya. Namun untungnya Pak Bos malah membela Il-hyun dan menyuruh Wo-sung buat kerja lebih keras. Namun Il-hyun sendiri juga belum merasa tenang. Ia mendapat telepon dari kliennya yang gak diduga ternyata mengenalnya. Il-hyun pun jadi curiga karena harusnya semua yang terlibat di sini gak saling kenal. Il-hyun pun menyadari kalau ini semua adalah jebakan karena ternyata ini memang suruhan dari Ji-chol, sehingga Il-hyun berusaha kabur. Sementara itu di lain tempat, Pak Yo yang lagi nyetir tiba-tiba hampir dibegal sama orang. Gak disangka ternyata orang itu adalah Mr. Ticket yang mengancamnya. Karena Mr. Ticket tahu kalau Pak Yo mencoba melaporkannya pada Ji-chol. Dan inilah akibatnya. Lalu Shin kembali lagi sama si Il-hyun yang mencoba untuk kabur. Di tempat yang sama, Il-hyun juga lagi dikejar sama anak buah Mr. Ticket. Tapi untungnya dia berhasil pergi, walaupun badannya sakit semua. Dan beberapa saat kemudian Il-hyun pun pergi ke rumah sakit karena perintah Mr. Ticket. Dan tanpa ganti baju atau ngobatin lukanya, Il-hyun pun ke sana yang ternyata disitulah tempat Pak Yo dirawat dengan luka kecelakaan yang sangat parah. Il-hyun bahkan melihat keluarga Pak Yo dan saat itu juga ia merasa kasihan. Il-hyun pun menyadari kalau Mr. Ticket sangatlah kejam. Saat ini sudah terlalu banyak korban berjatuhan, karena bagaimanapun juga uang gak akan sebanding sama nyawa manusia. Sayangnya Il-hyun gak bisa pergi gitu aja dari Mr. Ticket. Sekarang ia terpaksa menerima misi lanjutan yang kali ini menargetkan perusahaan Wo-sung yang hampir bangkrut. Saat itu juga Il-hyun menyadari kalau perusahaan itu milik temannya dan ia berniat untuk menyelamatkannya. Sialnya, Mr. Ticket sudah mengetahui kondisi keluarga Il-hyun, terutama ayahnya yang baru aja selesai operasi. Il-hyun yakin kalau keluarganya ini bisa jadi sasaran Mr. Ticket, sehingga dia nggak boleh gegabah kalau punya rencana membalas kekejaman Mr. Ticket. Dan keesokan harinya, Ji-chol dan timnya pun kembali mendatangi kantor Il-hyun untuk menyita banyak berkas. Ia juga menahan Il-hyun untuk dilakukan pemeriksaan. Saat berada di ruang interogasi, Ji-chol memaksa Il-hyun untuk mengakui kerjasamanya dengan Mr. Ticket. Karena faktanya penyelidikan Ji-chol selama ini berhasil menemukan hubungan Il-hyun dengan Mr. Ticket, sehingga Il-hyun gak mungkin bisa mengelak lagi. Untuk itu, begitu selesai diperiksa, Il-hyun menemui Mr. Ticket di rumahnya. Meskipun selama ini ia bekerja di bawah perintah Mr. Ticket, tapi menurutnya sekarang Mr. Ticket sudah kelewatan dan ia berencana melaporkannya pada polisi. Tapi sialnya Mr. Ticket gak takut, karena kalau Il-hyun melapor ke polisi, itu berarti dirinya juga pasti terseret dan ikut di penjara bersama Mr. Ticket. Yang jelas Mr. Ticket gak akan menghentikan misinya. Akhirnya setelah menyadari kalau Mr. Ticket gak takut sama ancapannya, Il-hyun esok paginya sengaja menemui Wo-sung di perusahaan keluarganya. Setelah mereka berdua saling minta maaf, Wo-sung pun baru cerita kalau ia berencana menjual perusahaannya ke pengusaha Tiongkok. Dan dengan cepat Il-hyun melarangnya karena dia punya ide yang jauh lebih bagus. Rencana yang dimaksud sama Il-hyun adalah begini. Dia akan membeli semua saham perusahaan Wo-sung menggunakan nama Roy, kenalannya waktu liburan dulu. Dengan begitu, ketika jam bursa dibuka, Il-hyun dan Wo-sung yang sudah kerjasama langsung melaksanakan rencana ini. 누가 주문을 넣어줘야 사들이지. 내 돈인데 뭐. Perusahaan Wo-sung pun akhirnya selamat, sementara Mr. Ticket menyadari kalau ia baru saja ditipu sama partner in crime-nya. Il-hyun kemudian menemui Mr. Ticket di stasiun bawah tanah, dan kalau kemarin Mr. Ticket masih menerimanya baik-baik, sekarang Mr. Ticket berpikir kalau Il-hyun kini menjadi kaki tangan kejaksaan dan juga LPKK. 팔아넘기려고 한 사람이 몇 명이나 될 것 같아요? 겁니다.
Mr. Ticket pun berniat pergi karena dia yakin gak akan tertangkap setelah menghancurkan barang bukti. Namun Il-hyun justru menantangnya yang ternyata sudah ditunggu oleh anak buah Mr. Ticket untuk dihabisi. Il-hyun pun hampir ditangkap sama orang-orang kejaksaan, sedangkan Mr. Ticket sudah siap naik kereta. Tapi ketegangan gak berhenti di situ. Ternyata Il-hyun masih punya senjata pamungkas. 계좌는 그 전에 미리 3일 투자 도봉수란 이름으로 만 모든 대화입니다. 89건 총 1400. 브로커에겐 고객님의 말씀이 곧 돈이니까요. 숨소리 하나까지 놓치지 말고 잘 기억해. Akhirnya setelah penyelidikan yang begitu rumit, Mr. Ticket berhasil ditangkap oleh Ji-chol dan anak buahnya. Namun ketika Ji-chol sibuk menyeret pria ini ke penjara, Il-hyun justru kabur dan Ji-chol kehilangan saksi kuncinya. Tapi Il-hyun sudah menyiapkan semuanya. Ia tahu kalau cepat atau lambat dirinya bakal dipenjara. Dan untuk itu Il-hyun gak bersedia sebagai saksi. Dan sebagai gantinya Il-hyun memberikan semua barang bukti berupa handphone jadul yang selama ini dipakai untuk melaksanakan misinya. Bahkan gak cuma itu, Il-hyun juga menyiapkan iPad buat anak-anaknya Ji-chol sebagai hadiah dan supaya Ji-chol bisa membahagiakan keluarganya. Dan akhirnya filmnya pun tamat dengan happy ending. Ya, dan pesan moral yang bisa kita ambil dari Il-hyun adalah supaya kita tuh gak polos-polos banget buat cari duit, coy. Jadi gak semua pekerjaan itu halal, coy. Jadi buat kamu yang masih fresh graduate, boleh banget kok kamu pilih-pilih pekerjaan, asalkan pekerjaan itu halal. Dan kamu gak perlu berharap untuk pengalaman kerja pertama tuh jangan berharap kalau tiba-tiba gaji kamu 2 digit. Ya gak apa-apa kalau mau langsung 2 digit. Kalau ada itu rezeki kalian. Kalau gak ada ya kamu merintis pengalaman dulu dari nol. Karena waktu itu gak bisa dibeli, coy. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Emang undur-undur dan Pablo mundur. Iya, Pablo mundur. Kenapa lu mundur? See you next time dan dadah.